Karena kita nggak, secara pengalaman saya sih, saya nggak cukup menjelaskan sekali di awal gitu. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih gimana sih proses untuk melakukan coaching dalam satu corporate? Ya, mulai dari awal masuknya gimana, kemudian sampai dia melakukan proses coaching dalam satu corporate. Oke teman-teman, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Karena kita nggak, secara pengalaman saya sih, saya nggak cukup menjelaskan sekali di awal gitu. Harus diingatin terus tentang ini gitu ya. Jadi sekaligus mengedukasi mereka. Nah, berarti perlu rundingan dulu gitu ya, betul, mencapai kesepakatan dulu ya. Ya, terutama antara coachee dengan atasannya ya, terkait dengan goal, apa yang nanti mau dicapai dalam sesi coaching, bagaimana mengukurnya, bagaimana ukuran keberhasilannya contohnya gitu ya maksudnya, dan apa yang harus dilaporkan gitu loh, dan disepakati. Oke, kalau atasannya ini nih siapa ya Kak Adit ya? Maksudnya apakah orang HRD-nya atau business owner nih, apa siapanya nih? Ya kalau di perusahaan ya terutamanya bosnya ya, atasannya dia, dan HRD-nya hadir sama-sama lebih bagus lagi. Oh, oke, duduk bersama gitu ya. Oh, oke. Jadi kalau sudah masuk ke tahap situ, selanjutnya gimana nih Kak? Nah, kalau udah sepakat goalnya mau dicapai apa, seperti apa, baru mulai program coachingnya gitu. Dari sesi pertama, kedua, ketiga, 4 sampai selesai. Nah biasanya di setiap sesi itu sih, bukan di setiap sesi ya, di beberapa kali pertemuan itu ada tahap dimana evaluasi gitu kan, feedback yang diberikan oleh coachingnya gitu. Jadi bagaimana perasaan mereka selama proses coaching itu ya, feedback buat coachnya gitu ya, dan progresnya juga mungkin ya, review progres pencapaiannya. Jadi sampai akhirnya sampai ke selesai, kita review secara overall ya, tentang coaching engagement ini apa sih yang bisa, hikmah yang kita bisa ambil gitu ya, hal-hal baik apa yang bisa kita dapatkan dari awal program coaching sampai selesai, dan apa yang mesti diimprove di kemudian hari gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya itu gitu ya. Biasanya kalau kayak begini itu untuk program coaching berapa lama ya Kak Adit ya? Walaupun itu program 3 kali pertemuan, 6 kali pertemuan, berapa kali pertemuan, saya selalu lakukan tahap-tahap ini. Berarti tahap ini berlaku untuk program berapapun lamanya jaraknya. Betul. Ya? Betul. Iya, tadi yang pertama, jadi diawali dari tahap pertemuan awal ya, dengan pihak perusahaan, bisa juga dengan kliennya, bisa dengan ininya, HRD-nya, siapapun itu, lebih kepada menjelaskan tentang coaching, ya, memastikan mereka paham tentang coaching dulu, lalu membahas kesepakatan kontrak kerjanya seperti apa. Tahap keduanya adalah baru goal setting yang secara lebih detail. Mungkin goal itu sudah dinyatakan di awal, cuman di sini goal setting yang tahap yang kedua ini tuh lebih detail kepada dengan kliennya ya, atau para coachingnya. Nah ini yang di sini yang dikumpulkan semua ya, ada atasannya, terus dengan mungkin HRD-nya gitu ya, gitu ya Kak Adit ya. Betul. Oke. Sebelum itu sebetulnya ada lagi sih tahapan yang diantaranya yang kalau memang diperlukan ya. Misalnya program coachingnya itu melibatkan banyak coachee dan banyak coach gitu kan. Kan nggak semuanya bisa kita lakukan sendiri gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ada proses yang namanya mematchingkan gitu ya, antara coach dengan coachee. Oh, oke. Menjodohkan. Gitu. Menyamakan frekuensi. Lebih kepada mencocokkan gitu ya antara coach dengan coachee ini. Oh, ini yang perlu juga tuh goalnya gitu ya? Enggak, kepada
Ya ketika kita meng-coaching, saya ini sebagai karyawan misalnya, saya harus merasa nyaman kan dengan coach saya. Cocok gak sih sama dengan coach ini? Karena kan coachingnya 6 kali pertemuan. Jadi ada proses bagaimana supaya mereka proses jalin memilih trust lah. dulu ya. Ya jalin trust. Iya. Compatibility matching lah ya gitu ya antara coach dengan coach client compatibility ini. Gitu. Jadi disinilah tugasnya coach membangun chemistry gitu ya. Contoh ya yang biasanya dilakukan kalau coachnya banyak, coachingnya banyak, coach diberi hak atau diberi waktu untuk memilih dia mau di-coaching oleh siapa gitu kan. Misalnya coachnya memperkenalkan diri gitu ya. Misal coachnya memperkenalkan diri, kemudian nanti ada CV dari coachnya, nanti coachnya memilih gitu ya. Atau ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Jadi coach ketemu calon coach dengan calon coachnya ngobrol. Nanti calon coach itu juga ngobrol dengan calon coach yang lain gitu ya. Jadi dia bisa menentukan seraknya sama siapa. Gitu. Berarti di tahap awal ini perusahaan butuh gitu ya, Kak Adit ya, butuh untuk mengembangkan timnya, tapi dia masih bingung. Diundanglah seorang coach gitu ya. Jadi coach ini yang akan membantu si corporate memetakan sebenarnya mereka butuhnya apa sih gitu kan, apakah training, coaching, atau mungkin malah di terapi atau konsultan gitu kan ya Kak Adit ya. Terus dari situ baru mulai mereka bikin agreement dulu gitu ya Kak Adit ya, bikin agreement kan ya antara si coach dengan perusahaan gitu kan. Nah baru mulai masuk ke tahap program coachingnya. Betul. Wah menarik sekali. Dan ada evaluasi terakhirnya. Oh terakhir harus ada evaluasi ya. Nah Kak Adit, kalau misalnya seperti itu, apakah satu orang coach itu cukup ataukah dia butuh mungkin lebih dari satu orang coach untuk supaya misalnya ininya jalan programnya gitu? Ya tergantung dari jumlah coachingnya juga ya. Kalau cuma satu coach ya satu orang coach aja. Oh gitu ya. Tapi kalau beberapa coach, seberapa sanggupkah coachnya menghandle semua coach itu ya? Jamnya, availability coachnya kan. Gitu. Kalau memang perlunya adalah banyak coachnya ya kita harus punya tim coach ya. Berarti ini ya, bukan berarti harus satu orang aja gitu ya. Nah terus kan sekarang ini kan dengan kondisi begini kan mulai hybrid, istilah hybrid lah Kak Adit ya. Jadi berarti dengan program ini dilakukannya bisa hybrid juga atau memang si coach itu harus sering datang ke corporate supaya programnya jalan gitu. Oh iya, nggak masalah sih. Mau online, mau offline, hybrid, semua itu bisa dilakukan sebetulnya. Bisa ya, dan itu semua tertuang juga nanti di agreement. Iya dong, betul. Oke, berarti memang detailnya ya kita masukkan dalam agreement ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berarti penting banget bagi seorang leader ya, atau bagi seorang coach profesional untuk mengerti dan memahami pertama kode etik. Dari sebagai seorang coach profesional gitu ya, kode etiknya itu apa, baru masuk ke kompetensinya sebagai seorang coach gitu ya Kak Adit ya. Betul. Nah buat teman-teman yang pengen tahu tentang kode etik profesional seorang coach atau kompetensi seperti apa itu kita ada pelatihannya. Nah informasi mengenai pelatihan ini bisa kita lihat di mana ya Kak Adit? Kalau teman-teman mau belajar coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF, silakan buka di website kami www.corporaconsulting.com. Nah, kalau teman-teman pengen belajar hal-hal leadership atau manajerial atau belajar coaching yang secara ini dulu ya, yang lebih simple gitu ya, yang lebih dasar gitu, teman-teman bisa belajarnya melalui program pelatihan-pelatihan kami yang sifatnya bentuknya adalah rekaman gitu ya. Nah itu ada di www.leadershipuniversity.co.id. Nah oke, teman-teman sudah dapat informasinya ya. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja ke YouTube channel kita. Dan kalau ada teman-teman yang pengen mau sharing gitu ya, atau mau ada yang konten yang bisa dibawakan, yuk langsung aja dikirimkan ke YouTube channel kita juga ya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, demikian dulu bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang menarik lainnya dengan saya Melani dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa.